Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dan pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh hikmah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran beliau, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Jawa Timur yang dirahmati Allah. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, kalamullah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Selain sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam, Al-Quran juga merupakan syifa atau obat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dan pemirsa yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata syifa atau obat dalam ayat tersebut. Pendapat pertama, bahwasanya obat dalam ayat tersebut sebagai obat berkenaan dengan penyakit hati atau penyakit batin yang menghilangkan tirai kebodohan dan menghapus keraguan akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pendapat yang kedua, Al-Quran sebagai penawar lahir seperti sakit kepala, infeksi, dan sakit-sakit yang lainnya. Berikut ini beberapa argumen yang menguatkan pendapat kedua. Yang pertama, hadis-hadis Nabi yang berkenaan tentang Nabi berobat dengan menggunakan ayat Al-Quran. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah berobat atau membentengi diri dengan menggunakan ayat Al-Quran, yakni ta'awud. Akan tetapi, setelah turunnya Quran surat An-Nas dan Al-Falaq, Nabi menggunakan surat An-Nas dan Al-Falaq tersebut sebagai syifa atau obat. Kedua, berdasarkan kaidah nahwiyah. Dalam ayat di atas, kata syifa dan rahmat dirangkai jadi satu dengan penghubung huruf ataf berupa wawu yang mempunyai arti dan. Rahmat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mencakup obat dari segala penyakit hati. Sedangkan syifa adalah merupakan obat dari penyakit lahiriah. Sebab apa? Huruf ataf yang berarti dan tadi, wawu tadi, itu adalah pembeda dari kedua kata rahmat dan syifa tersebut. Diartikan sebagai obat penyakit lahir agar keduanya menunjukkan arti yang berbeda sebagai pengalaman dari kaidah nahwiyah. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh
yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hasani. Sebagai asyifa, orang beriman diimbau banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan obat atau penyembuh. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dan pemirsa yang dirahmati Allah, marilah di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak untuk berbuat baik, melakukan amal-amal kebajikan, dan kita perbanyak untuk membaca Al-Quran agar jiwa kita, hati kita, jasmani kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.